Saya sempat nangis itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Salman Al Farisi, di mana Salman itu sebenarnya mengadu keadaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, aku pagi ini baru hanya seteguk air yang aku bisa minum ya Rasulullah. Aku lapar ya Rasulullah. Aku belum ada makanan yang bisa aku makan ya Rasulullah. Rasul melihat Salman itu begitu pucat wajahnya. Sebagai seorang sahabat Rasulullah, bagaimana memperlakukan Salman begitu indahnya dalam kehidupan. Dipeluknya Salman itu, Pak. Dipeluknya Salman Al Farisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Salman dikatakan oleh Rasulullah, ya sabar ya Salman, sabar, sabar ya Salman. Ketika Salman dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tangannya Salman itu menyentuh lambung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Salman merasa ada benturan batu dekat lambung Rasulullah. Salman nanya, ya Rasulullah, ada benturan batu dekat lambungmu ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasul, iya Salman, batu ini aku pakai untuk mengganjal perutku dari rasa lapar. Kalau kamu baru 1 hari belum kena makanan ya Salman, aku sudah 3 hari belum makan ya Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi, Muhammadin rasulihi wa abdihi, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhinal mahbub al-ustaz Jaya, matanallah bituli hayatihi wa nafa'u ulumi. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Nurul Barakah, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tanggalan Masehi, setiap bulan itu pasti punya momentum tersendiri. Dalam 12 bulan itu, bulan Muharram, momentum yang kita ingat adalah momentum hijrah dari Mekah ke Madinah. Bulan Rajab, momentum tidak lain Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Termasuk bulan Rabiul Awal yang sekarang ini kita berada. Apa momentumnya? Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melahir 14 abad yang lalu. Dunia dalam keadaan jahiliyah. Jadi bukan hanya masyarakat Arab. Jadi dunia itu dalam keadaan jahiliyah. Dalam catatan sejarahnya Syekh Khalid Muhammad Khalid, itu di sebelah barat ada namanya negara Romawi. Negara besar, negara adidaya, punya kitab suci namanya Bible, agamanya Katolik, dan punya undang-undang yang mengatur tentang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Tapi dalam catatan sejarah, bangsa Romawi pada saat itu disebut dengan bangsa yang jahiliyah. Kenapa?
Karena ternyata bangsa Romawi, para pejabat-pejabatnya itu dalam memperlakukan rakyatnya itu sangat tidak manusiawi. Jadi kalau Bapak pernah nonton film Gladiator, itu cerminan bangsa Romawi. Jadi para budak itu diadu dengan sesama budak. Lalu kemudian masing-masing mereka dikasih sebilah pedang. Itu para pejabat-pejabat istana itu, mereka menonton pertarungan antara budak yang satu dengan budak yang lain, dan mereka akan tepuk tangan, mereka akan bersorak, mereka akan kegirangan ketika ada budak yang terhunus dengan pedang bersimbah darah. Begitu kehidupan Romawi itu, para pejabat-pejabatnya. Dan kalau ada rakyatnya yang demonstrasi karena kebijakan pemerintah yang gak sesuai dengan rakyatnya, itu bukan hanya dipotong telinganya, bukan dipotong telinga, tapi dibunuh mereka. Begitulah, makanya kenapa kemudian sejarah menyebutnya bangsa Romawi itu sebagai jahiliyah. Di sebelah barat itu, ya, dan di sebelah timur itu ada negara yang tidak kalah hebatnya dengan bangsa Romawi, itu yang disebut dengan negara Persia, yang kalau sekarang disebut dengan Iran. Persia itu juga negara hebat, punya agama namanya Zoroaster, menyembah api, punya kitab suci Zen-Apista Sandinista, punya undang-undang yang kita dulu pernah kalau belajar sejarah, ada undang-undang Hammurabi yang terkenal di Persia itu. Sama, mengatur tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tapi ternyata catatan sejarah Persia juga disebut dengan jahiliyah. Kenapa? Karena para pejabat-pejabat Persia dalam memperlakukan rakyatnya sangat tidak manusiawi. Mereka tidak segan-segan ketika ada rakyatnya demonstrasi dibakar hidup-hidup oleh mereka. Maka kemudian sejarah mencatat bangsa Persia sebagai bangsa yang jahiliyah. Di antara dua negara besar, antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia, itu ada bangsa yang tidak punya agama, tidak punya kitab suci, tidak punya undang-undang. Hidup mereka nomaden, dari satu tempat ke tempat lain. Kegemaran berperang antar satu suku dengan suku yang lain. Dan mereka memperlakukan perempuan itu hanya sumur, dapur, kasur, dan hanya pemuas nafsu belaka. Dan mereka kalau punya anak perempuan, malu mereka, maka kemudian dibunuhlah anak perempuannya itu hidup-hidup. Itu yang kita kenal dalam sejarah bangsa Arabia. Jadi bukan hanya bangsa Arab itu yang jahiliyah itu, seluruh dunia pada saat itu sebelum lahir Rasulullah itu lahir dalam keadaan jahiliyah. Dalam keadaan jahiliyah. Itulah sebabnya kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, karena memang kondisi bangsa-bangsa di dunia pada saat itu mengalami masa kejahiliahan. Tugas ini tidak mudah, berat sekali. Berat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan misi menyempurnakan akhlak manusia-manusia di dunia ini. Makanya karena misi ini berat, maka Allah kemudian menskenariokan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir tanpa seorang bapak. Ini skenario Allah. Dalam kandungan ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diwafatkan ayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Abdul Muttalib. 2 bulan dalam kandungan sudah tidak punya ayah. 6 tahun ibunya pulang dari Abwa Ziarah. Ibunya pun meninggal dunia. Usia Rasulullah baru 6 tahun. Bisa dibayangkan, anak seusia 6 tahun sudah tinggalkan ayah dan ibunya. Masa-masa di mana butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah kehilangan 2 orang yang dicintainya. Kenapa Allah buat skenario itu? Itu jawabannya ada kata Rasulullah apa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Alasannya tidak lain karena Allah sendiri yang mendidik akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab kalau seandainya ayahnya itu masih hidup, ibunya pun masih hidup, pasti dua orang ini akan mempengaruhi perkembangan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah katakan, ma fil aba fil abna. Apa yang terjadi pada bapaknya, anaknya pasti akan mengikuti tingkah laku bapak ibunya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama sekali tidak terkontaminasi ayah dan ibunya dalam perkembangannya itu, karena dua-duanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah sendiri yang akan mendidik akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul bilang, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik akhlakku, kata Rasulullah, maka sempurnalah didikannya Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki akhlaknya yang bisa mengalahkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah sendiri yang menciptakan Rasulullah mengatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Bayangkan, Allah khaliqul khalq, Allah yang menciptakan seluruh makhluk sampai menyanjung akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Al-Barzanji itu, ya Allah, disitulah begitu indahnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat begitu memukau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat, sebelum sahabat mengucapkan salam, Rasul terdahulu mengucapkan salam. Ini Rasulullah. Dan kalau ada sahabat yang ingin mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terlebih dahulu yang mencium tangannya sahabat itu. Kalau kita kan beda, apalagi yang ustaz, kayaknya bangga benar kalau tangannya dicium. Dan kalau ada sahabat yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kepalanya yang ditengokkan oleh Rasulullah, tapi semua tubuhnya ditengokkannya untuk apa? Menghormati panggilan sahabatnya itu. Kalau kita kalau dipanggil mungkin leher kita yang kita tengokkan. Tapi Rasulullah, Pak, semua tubuhnya ditengokkan. Ini akhlak. Dan kalau ada sahabat yang datang ke rumah Rasulullah, tidak ditanya oleh Rasulullah ada apa keperluannya. Sebelum Rasulullah menjamu sampai sahabat itu kenyang, baru setelah itu Rasulullah tanya ada apa keperluannya. Kita kadang-kadang mohon maaf, sahabat baru di depan rumah, assalamualaikum, kita sudah tanya mohon maaf ada apa ya. Ini akhlak, Pak. Ini akhlak. Makanya pantas kalau kemudian Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang kita jadikan contoh dalam kehidupan ini. Makanya Michael Hart dengan jujurnya menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang berpengaruh dalam kehidupan dunia dari 100 tokoh manusia-manusia hebat. Dan ini bukan setahun 2 tahun melakukan penelitian. Ini puluhan tahun Michael Hart menempatkan Rasulullah sebagai manusia pertama melalui proses penelitian yang begitu lama. Carol Armstrong, begitu jujurnya beliau menuliskan tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annie Mary Schimmel, seorang pujangga dari Jerman, begitu jujurnya dia mengatakan Rasulullah is the best. Dia tulis buku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia bukan muslim. Ini kadang-kadang kita kurang begitu menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang kita memanggil Rasulullah dengan kata Sayyidina saja kita banyak yang diprotes. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu ketika beliau itu menyebut Nabi Muhammad, itu enggak pernah dalam Al-Quran yang Allah menyebutnya secara langsung ketika memanggilnya.
Bayangkan betapa Allah begitu mengagungkan sosok manusia yang satu ini. Baca di dalam Quran, ada nggak Allah ketika manggil Nabi Muhammad dengan namanya dalam bentuk mukhatab? Kalau nabi-nabi yang lain, Rasulullah itu berbeda dipanggilnya. Nabi Adam, Allah cukup bilang ya Adam, wahai Adam. Manggil Isa ya Isa, manggil Ibrahim ya Ibrahim. Tapi untuk memanggil Nabi Muhammad nggak pakai namanya. Bapak baca di dalam Quran, ada nggak Allah memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad? Tidak. Allah saking memuliakan manusia yang satu ini, untuk memanggil Nabi Muhammad aja pangkat dan jabatannya yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, itu yang dipanggil Allah karena Allah menghormati manusia yang satu ini. Apalagi kalau kita lihat lagi bagaimana Allah dalam hadis qudsi mengatakan laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, bayangkan, kalau bukan karena engkau Muhammad, tidaklah aku ciptakan dunia dengan segala isinya. Bagaimana gak hebat manusia yang satu ini. Makanya jangan pernah menyamakan Rasulullah dengan siapapun. Makanya saya sayangkan buku yang beredar di ada beberapa tempat-tempat yang saya temukan itu kelihatannya ada tendensi untuk mengaburkan nilai-nilai ajaran agama. Dan mungkin barangkali ada ingin bagaimana kita jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku itu keras, Muhammad and I. Orang Barat yang menulis itu. Saya baca mengulang-ulang buku itu, sedih rasanya itu. Dia katakan bahwa Muhammad itu cuma manusia biasa, nggak ada nilainya sama sekali, masya Allah. Mereka itu yang nulis buku itu nggak tahu kali Rasulullah itu siapa. Allah sendiri kok yang menciptakan Nabi, Allah sendiri sampai menghormati Rasulullah itu. Begitu luar biasa. Dan kalau Allah menyebut Nabi Muhammad di dalam Quran, Allah pasti menyebutkan jabatannya. Iya, coba baca dalam Quran. Setiap Allah menyebut nama Muhammad, pasti jabatannya disebut oleh Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul, ada rasulnya. Muhammadur Rasulullah, ada rasulnya, Pak. Al-Fat tadi surah Ali Imran. Ada lagi, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Itu Allah sendiri, Pak, yang menciptakan Rasulullah. Allah sendiri begitu sangat memuliakan manusia yang satu ini. Bahkan kalau Allah manja memanggil Rasulullah, tidak dipanggilnya Rasulullah itu dengan namanya, tidak dipanggilnya Rasulullah itu dengan jabatannya, tapi dipanggilnya Rasulullah itu dengan apa? Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Karena itulah Allah begitu menghormati, menyanjung manusia yang satu ini, sehingga layak buat kita sebagai umatnya berhak untuk membesarkan nama beliau. Makanya di dalam Al-Quran Allah sendiri, kalau Allah memerintahkan kepada hambanya melaksanakan sesuatu, Allah nggak perlu melakukan sesuatu. Ketika Allah nyuruh kita zakat, apa Allah zakat? Tidak. Ketika Allah perintahkan kita sholat, apa Allah sholat? Tidak. Ketika Allah nyuruh kita berpuasa, apa Allah berpuasa? Tidak. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi, Allah turun tangan bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat bersolawat kepada Nabi. Bayangkan, Allah perintahkan kita bersolawat kepada Nabi, Allah sendiri pun ikut bersolawat kepada Nabi. Jadi jelas manusia yang satu ini jangan pernah disamakan dengan manusia yang lain. Saya baca itu tentang bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku novel, Pak, ditulis oleh orang Barat itu. Itu ketika kita baca, kita seolah-olah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaya persuasif yang
narasikan di dalam novel itu begitu indah. Sampai di akhir kita membaca novel itu terasa kita kehilangan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau, Pak. Jadi akhlak beliau itu kepada sahabat, akhlak Rasulullah itu kepada sahabat. Rasul itu kalau akhlak kepada sahabat, Pak, ya Allah. Salman Al-Farisi itu, ya, itu begitu terharu dengan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlaknya Rasulullah dengan sahabat dan perhatian Rasulullah dengan sahabat itu tinggi, Pak. Saya sempat nangis itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi Salman Al-Farisi, di mana Salman itu sebenarnya mengadu keadaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, aku pagi ini baru hanya seteguk air yang aku bisa minum ya Rasulullah. Aku lapar ya Rasulullah. Aku belum ada makanan yang bisa aku makan ya Rasulullah. Rasul melihat Salman itu begitu pucat wajahnya. Sebagai seorang sahabat Rasulullah bagaimana memperlakukan Salman begitu indahnya dalam kehidupan. Dipeluknya Salman itu, Pak. Dipeluknya Salman Al-Farisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Salman dikatakan oleh Rasulullah, ya sabar ya Salman, sabar, sabar ya Salman. Ketika Salman dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tangannya Salman itu menyentuh lambung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Salman merasa ada benturan batu dekat lambung Rasulullah. Salman nanya, ya Rasulullah, ada benturan batu dekat lambungmu ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasul, iya Salman, batu ini aku pakai untuk mengganjal perutku dari rasa lapar. Kalau kamu baru 1 hari belum kena makanan ya Salman, aku sudah 3 hari belum makan ya Salman. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan buat kita umat, ya, itu luar biasa, Pak. Kalau kita baca riwayatnya, Rasul itu, Pak, kalau mau tidur, Pak, kalau mau tidur itu ya Allah, beliau keluar rumah dulu memastikan tetangga-tetangganya udah makan apa belum. Dipanggilnya sahabatnya namanya Mikdad. Mikdad, ta'al, Mikdad kesini. Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kau tengok tetangga-tetangga apa mereka sudah makan apa belum? Rasulullah itu belum bisa makan, Pak, sebelum mendengar tetangganya semuanya makan. Makanya sampai bersumpah Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah enggak sempurna imannya orang yang beriman kepada Allah selama dia tidur dalam keadaan lelap, ada tetangganya yang malam itu belum makan. Makanya Rasulullah itu, ya Allah, dia belum tidur dulu sebelum dia pastikan tetangganya semua sudah makan. Begitu akhlak Rasulullah itu kepada sahabat. Dan kalau untuk kita, ya Allah, tidak ada satupun pemimpin di dunia manapun yang perhatiannya itu kepada umatnya yang bisa mengalahkan perhatiannya Rasulullah kepada umat. Bayangkan, bahkan mau meninggal saja Rasulullah sampai mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sampai ada satu riwayat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal, Rasulullah didatangi malaikat Israel alaihi salam. Itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lais As-Samarkandi itu, kalau orang yang beriman kepada Allah sebelum kematiannya itu, sebelum malaikat Israel datang itu, sebelumnya udah ada malaikat terlebih dahulu. Jadi sebelum kematian kita insya Allah itu malaikat terlebih dahulu diutus oleh Allah. Berapa banyak itu malaikat? Kata Nabi, maddal basar, sepanjang pandangan mata kita disitulah malaikat bersab-sab pada saat itu turun dari langit hanya untuk menjumpai kita. Apa yang mereka bawa? Kain kafan yang Allah sudah siapkan dari surga dan wangi-wangian yang Allah sudah siapkan. Maka barulah kemudian malaikat Israel alaihissalam. Jadi makanya dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan bahwa malaikat pada saat itu mengatakan di hadapan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Itu begitu indahnya orang yang beriman itu kalau meninggal. Jadi malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah ruh, ila maghfiratillahi wa ridwani,
menuju ampunan dan keriduan Allah. Maka Nabi menggambarkan ruh ketika itu keluar seperti air keluar dari ceret. Tahu ceret, Pak? Begitu indahnya ruh itu keluar. Makanya di situ ruh sudah pakai wangi-wangian, makanya enggak heran ketika nanti ruh itu dihadapkan oleh malaikat kepada Allah. Setiap langit pertama sampai langit ketujuh, seluruh malaikat pada saat itu berdecak kagum. Kenapa? Mencium aroma yang tidak pernah tercium sebelumnya. Malaikat ini nanya, ini aroma wangi-wangian dari mana? Oh, ini dari Fulan bin Fulan. Sampai langit ketujuh. Maka Allah ketika itu ruh kita di langit ketujuh, Allah bilang apa? Uktubu kitabahu fi 'illiyin. Catat dia sebagai hamba yang mendapatkan makom illiyin. Itu begitu tuh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meninggal dunia itu malaikat datang. Itu malaikat itu ditanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi, Pak ya. Ya Israel, tolong kasih tahu aku, kata Nabi, gimana itu sakaratul maut. Sakaratul maut itu bagaimana? Malaikat katakan, ya Rasulullah. Itu malaikat Israel itu kalau nyebut Nabi, selain Jibril itu kalau nyebut Nabi itu tidak dengan nama. Sedikit sebenarnya Nabi Muhammad itu dipanggil oleh malaikat itu dengan namanya. Rata-rata mereka itu kalau manggil Nabi apa? Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya khaira khalqillah. Enggak kayak kita manggil Muhammad. Bahkan ketika kita bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad diprotes. Enggak boleh pakai sayyidina itu. Jangan. Malaikat saja nyebut Nabi Muhammad dengan ya Habiballah, ya khaira khalqillah, ya Rasulullah. Begitu menghormati Rasulullah. Bahkan dalam kitab-kitab Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad itu berapa banyak Nabi Muhammad dipanggil dengan namanya atau dengan panggilan yang lain seperti ya Rasulullah, ya khaira khalqillah. 75% lebih Nabi Muhammad dipanggil tidak dengan namanya. Jadi jarang Nabi Muhammad dipanggil ya Muhammad, jarang. Nah, ketika itulah malaikat mengatakan, ya Rasulullah, setauku sakaratul maut yang paling indah itu adalah sakaratul mautnya Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu sakaratul maut yang paling indah yang pernah terjadi. Gimana sakaratul mautnya Nabi Musa? Nabi Muhammad ingat percakapan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam ketika napaktilas Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad sempat nanya, itu satu riwayat, ya Musa, bagaimana perlakuan malaikat Israel alaihissalam ketika ruhmu keluar dari jasad itu? Itu jawaban Nabi Musa. Ketika aku mau dicabut ruhku Muhammad, malaikat Israel alaihissalam bertanya, ya Musa, aku akan mencabut ruhmu dari kepalamu. Sekelas Nabi Musa bisa jadi malaikat itu nanya. Jadi aku akan mencabut ruhmu dari kepalamu wahai Musa. Apa kata Nabi Musa? Hai malaikat, akankah kau mencabut ruhku dari kepala ini? Padahal di kepala ini ada jidat yang aku pakai sujud menghadap Sang Rabbul Jalil. Akankah kau mencabut ruhku dari kepala ini? Kata malaikat, kalau begitu dari mulutmu wahai Musa. Hai malaikat, kamu tahu mulut ini yang aku pakai berzikir memuji kebesaran Allah. Mulut ini juga aku pakai bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Akankah kau mencabut ruhku dari mulut ini? Akhirnya kata malaikat, kalau begitu kaki dan tanganmu aku akan mencabut dari situ. Kata Nabi Musa, akankah kau mencabut kaki dan tangan ini, ruh ini dari kaki dan tangan? Padahal kaki dan tangan ini yang aku gunakan menanjak Bukit Tursina berlumuran dengan darah hanya untuk bercakap-cakap dengan Allah. Akankah kau mencabut ruhku dari kaki dan tangan itu? Maka sampai kemudian malaikat tidak mencabut Nabi Musa dari melalui kepala, mulut dan tangan, tapi melalui jalan yang lain. Itulah seindah-indah ruh yang keluar dari jasad. Itu pun Nabi Muhammad nanya, gimana ya Musa sakitnya itu? Sakitnya ketika ruh keluar dari jasad. Padahal itu ruh yang paling indah. Apa jawaban Nabi Musa? Sakitnya Muhammad ketika ruh itu keluar seperti kulit kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Itu yang sekelas Nabi Musa alaihissalam. Maka disitulah dalam satu riwayat Nabi Muhammad ketika di akhir hidupnya dia lemas, Pak. Tubuhnya itu lemas sekali.
Lemah Nabi Muhammad, sampai ngangkat tangan aja nggak bisa Nabi Muhammad. Satu riwayat. Untuk ngangkat tangan aja Nabi Muhammad nggak bisa, sampai kata satu riwayat itu Nabi Muhammad sampai minta bantuan kepada Sayyidina Ali dengan Fatimah di sebelah. Ya Ali, irfa yadayya, Ali tolong angkat dong tangan, kedua tangan saya. Ada apa ya Rasulullah? Aku mau berdoa Ali. Di situ Nabi berdoa. Inilah yang menjadi catatan kita umat, betapa Rasulullah itu sampai akhirnya pun di akhir hidupnya masih belain kita. Itu di akhir hidupnya itu ada doa yang Nabi sampaikan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, kalau seandainya umatku merasakan pedihnya sakaratul maut, biarlah aku Muhammad yang cukup merasakan pedihnya sakaratul maut, tidak bagi umatku ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Begitu perjuangan Rasulullah untuk kita. Makanya nggak ada perhatian pemimpin manapun di dunia yang perhatiannya melebihi perhatian Rasulullah kepada umatnya. Itu nanti saja pada saat tiupan terakhir malaikat Israfil itu, ketika dibangkitkan ruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali yang diucapkan Rasulullah, Aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Makanya pantas kalau kemudian mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah karena kecintaan Rasul kepada kita, kita kemudian aktualisasikan dengan kita membaca salawat kepada Nabi sebagai wujud mahabbah dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap bulan Rabiul Awal namanya kita baca, namanya kita sebut, namanya selalu ada di hati kita. Bahkan kalau seandainya nama Rasulullah itu dizahirkan di alam semesta, pastilah alam semesta itu penuh dengan nama Muhammad. Kenapa? Hampir setiap saat orang menyebut nama Muhammad. Setiap kita sholat baca Nabi Muhammad, setiap kita doa baca Muhammad. Jadi kalau seandainya ini dunia ini diperlihatkan Nabi Muhammad, maka penuhlah ini dunia dengan nama Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan ini menambahkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita selalu banyak mengingatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, siapa yang membaca salawat untukku, maka berhak dia mendapatkan syafaat aku nanti di yaumul qiyamah. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.